Di sebuah kota bernama Misato, Jepang, tahun 1988, ada seorang gadis yang menjadi definisi dari kata harapan. Namanya Junko Furuta. Kalau kalian lihat foto-fotonya, kalian bakal ngeliat wajah yang ceria, mata yang jernih, dan senyum yang tulus. Junko itu bukan anak yang neko-neko. Dia tipikal anak SMA yang jadi kebanggaan orang tuanya. Dia nggak cuma pinter di kelas, dia juga anak yang mandiri. Di usianya yang baru 17 tahun, Junko udah punya rencana besar buat masa depannya. Dia nggak mau cuma jadi beban buat keluarganya. Itu sebabnya, tiap sore setelah pulang sekolah, Junko selalu ngabisin waktunya di sebuah toko retail untuk kerja paruh waktu. Uang yang dia dapat bukan buat foya-foya, tapi buat nabung, buat bantu ekonomi keluarga, dan buat mewujudkan mimpi-mimpi kecilnya. Junko adalah tipe orang yang kalau diajak ngobrol, dia bakal dengerin dengan sepenuh hati. Teman-temannya selalu bilang kalau Junko itu pendengar yang baik. Dia punya kehangatan yang bikin orang di sekitarnya ngerasa nyaman. Tapi, tepat di titik di mana hidupnya lagi bersinar-sinarnya, dunia seakan-akan gelap total. Tanpa Junko sadari, ada satu orang yang ngeliat kehangatannya itu bukan sebagai hal yang baik, melainkan sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Namanya Hiroshi Miyano. Dia bukan orang asing, dia teman sekolah Junko. Tapi beda sama Junko, Miyano adalah anak yang punya reputasi buruk. Dia pemimpin geng berandalan, punya sejarah kekerasan, dan punya obsesi yang gak sehat terhadap kontrol. Miyano melihat Junko sebagai target. Dia ngerasa kalau dia mau sesuatu, dia harus dapat dengan cara apapun. Dan hari itu, tanggal 25 November 1988, saat Junko lagi berjalan pulang dari kerja paruh waktunya, rencana gila Miyano pun dimulai. Junko nggak tahu kalau malam itu adalah terakhir kalinya dia bakal melihat dunia luar sebagai orang yang bebas. Dia nggak tahu kalau langkah kakinya menuju rumah bakal jadi langkah terakhirnya menuju sebuah pintu yang gak akan pernah bisa dia buka lagi. Disinilah cerita tentang kehidupan yang dicuri dimulai. Setelah dipukul hingga pingsan di jalan, Junko diseret masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah rumah di Adachi, Tokyo. Ini bukan gudang tua atau tempat tersembunyi. Ini adalah rumah pribadi orang tua Hiroshi Miyano. Junko disekap di lantai 2 kamar Miyano. Sejak detik pertama, dia sadar di sana. Dia sudah tidak punya akses ke dunia luar. Tasnya dirampas, dompetnya dibuang, dan yang paling penting, identitasnya dilucuti. Dia bukan lagi Junko yang punya mimpi. Dia cuma dianggap sebagai properti milik Miyano dan 3 temannya. Disinilah letak ironi yang paling mengerikan. Di lantai 1, orang tua Miyano tinggal dan beraktivitas seperti biasa. Mereka makan, mereka menonton televisi. Mereka mungkin mengobrol satu sama lain. Tapi tepat di atas kepala mereka, di lantai 2, Junko Furuta sedang mengalami penyiksaan yang melampaui logika manusia. Setiap kali Junko menjerit, setiap kali ada suara benturan keras atau suara perabotan yang jatuh karena perkelahian, orang tua Miyano mendengarnya. Tapi alih-alih bertindak, mereka memilih untuk menutup pintu kamar mereka rapat-rapat. Mereka memilih untuk pura-pura tidak tahu. Mereka membiarkan anak mereka dan teman-temannya mengubah rumah itu menjadi ruang eksekusi. Para pelaku ini, Miyano dan ketiga temannya, mulai menerapkan aturan main mereka sendiri. Mereka memaksa Junko menelepon orang tuanya,
Dengan todongan senjata dan ancaman akan menghabisi seluruh keluarga Junko, mereka memaksa gadis itu berkata di telepon kalau dia kabur dari rumah karena ingin hidup bebas bersama teman-temannya. Itu adalah strategi licik mereka untuk memastikan polisi tidak mencari keberadaan Junko dan untuk memastikan orang tua Junko tidak melapor ke pihak berwajib. Orang tua Junko yang kebingungan hanya bisa menunggu. Sementara itu, di dalam rumah di Adachi, neraka sudah di luar kendali. Penyiksaan yang dilakukan keempat remaja ini mencapai titik yang tidak bisa dibayangkan oleh akal sehat. Mereka tidak lagi melihat Junko sebagai manusia. Mereka menjadikannya mainan. Selama 44 hari, Junko tidak diberikan makanan yang layak. Seringkali hanya diberi sisa makanan yang sudah busuk atau tidak higienis. Mereka menyundut tubuh Junko dengan rokok, memaksanya menelan kecoa dan air kencing, bahkan menyiksanya dengan cairan kimia. Yang membuat kasus ini begitu kelam adalah bagaimana keempat pelaku ini saling mendukung kegilaan satu sama lain. Peer pressure di antara mereka membuat mereka berlomba-lomba siapa yang bisa memberikan siksaan paling parah. Mereka melakukan tindakan yang terlalu keji untuk dijabarkan secara rinci. Tindakan yang tidak hanya merusak tubuh fisik Junko, tapi juga menghancurkan martabat dan kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Tiap kali Junko mendekati ambang kematian karena penyiksaan itu, mereka akan berhenti sejenak, memberinya sedikit air, hanya agar dia tetap hidup untuk disiksa kembali keesokan harinya. Ini bukan lagi tentang mencari kesenangan. Ini adalah tentang mempertahankan kekuasaan total atas hidup dan mati seseorang. Di lantai bawah, orang tua Miyano masih ada di sana. Mereka masih makan, mereka masih tidur, dan mereka masih membiarkan semua itu terjadi. Mereka adalah saksi bisu dari penyiksaan yang berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Hingga akhirnya, memasuki malam tahun baru 1989, Junko mencapai batas terakhir dari ketahanannya. Malam itu, 4 Januari 1989, Jepang sedang merayakan tahun baru. Tapi di dalam rumah itu, suasananya adalah kehampaan total. Setelah 44 hari disiksa tanpa henti, kondisi fisik Junko sudah tidak bisa lagi disebut manusia. Dia sudah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bicaranya pun hampir tidak terdengar. Tapi bagi Miyano dan teman-temannya, itu belum cukup. Mereka memaksa Junko yang sudah sekarat itu untuk bermain mahjong. Mungkin bagi mereka, itu adalah permainan. Tapi bagi Junko, itu adalah ujian terakhir. Karena Junko kalah dalam permainan yang dipaksakan itu, para pelaku memutuskan bahwa ini adalah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Mereka menyiksanya dengan intensitas yang lebih brutal dari hari-hari sebelumnya. Kali ini, mereka tidak lagi berhenti. Mereka tidak lagi memberinya air. Sampai akhirnya, di tengah kesunyian malam itu, Junko Furuta berhenti bernapas. Setelah dia tidak lagi bernyawa, kepanikan mulai melanda para pelaku. Bukan kepanikan karena rasa bersalah, tapi kepanikan karena takut tertangkap. Mereka sadar bahwa mainan mereka sudah mati, dan sekarang mereka harus melenyapkan bukti. Mereka membawa tubuh Junko ke sebuah lahan konstruksi di Koto, Tokyo. Di sana, mereka sudah menyiapkan drum logam berukuran besar. Dengan cara yang sangat tidak manusiawi, mereka memasukkan tubuh Junko ke dalam drum tersebut, lalu menuangkan semen cair ke dalamnya. Bayangkan, sebuah jasad yang seharusnya disemayamkan dengan layak justru dikubur hidup-hidup dalam beton, dibiarkan membeku menjadi bagian dari fondasi bangunan. Mereka berharap semen itu akan menjadi penjara permanen bagi kejahatan mereka. Mereka pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa, mencoba kembali ke kehidupan normal mereka, percaya bahwa rahasia itu akan terkubur selamanya bersama beton tersebut. Tapi mereka lupa satu hal. Kebenaran punya cara sendiri untuk muncul ke permukaan.
Rahasia ini akhirnya terkuak, bukan karena drum itu ditemukan, melainkan karena salah satu dari pelaku itu tertangkap dalam kasus kejahatan lain. Di ruang interogasi, saat polisi terus menekan, pertahanan mereka runtuh satu persatu. Pengakuan mereka membuat polisi tercengang, bahkan penyidik yang paling berpengalaman pun merasa mual saat mendengar detailnya. Ketika drum itu akhirnya dibongkar, dunia gempar. Kasus yang seharusnya menjadi rahasia gelap 4 remaja berubah menjadi luka nasional bagi Jepang. Pada akhirnya, hukum Jepang yang saat itu memandang mereka hanya sebagai remaja nakal, menjatuhkan vonis yang bagi banyak orang terasa seperti lelucon pahit. Hiroshi Miyano, si otak di balik semua ini, hanya divonis 20 tahun penjara. Sementara 3 temannya mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. Ada yang belasan tahun, ada yang lebih cepat dari itu. Dan bagaimana dengan orang tua Miyano? Orang tua yang membiarkan rumah mereka menjadi ruang eksekusi selama 44 hari. Mereka tidak pernah tersentuh hukum. Mereka melenggang bebas, bersembunyi di balik alasan takut pada anak sendiri. Seolah-olah ketakutan mereka lebih berharga daripada nyawa seorang gadis 17 tahun yang membusuk di lantai 2 rumah mereka. Bagi mereka, 44 hari di tahun 1989 mungkin hanyalah kenakalan masa muda yang sudah mereka kubur dalam-dalam. Tapi bagi kita, bagi dunia, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Junko tetaplah gadis 17 tahun yang dicuri masa depannya. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk menua, tidak pernah punya kesempatan untuk berganti nama, dan tidak pernah punya kesempatan untuk hidup tenang di antara kerumunan orang. Mungkin keadilan hukum tidak menjangkau mereka, tapi sejarah, dan kita semua yang masih mengingat nama ini, akan memastikan kalau kejahatan mereka tidak pernah benar-benar terlupakan. Nama saya, Ira Bani, dan ini adalah kisah tentang Junko Furuta. Seseorang yang harus kita ingat, bukan karena bagaimana dia mati, tapi karena betapa berharganya hidup yang telah direnggut darinya.